Abah itu yang kebingungan sekarang. Istri siap, istri sudah mempersiapkan hatinya, mempersiapkan dirinya untuk suaminya menikah lagi. Yang bingung abah sendiri malah. Ada uang 110 juta. Dari mana itu uang? Kalau tidak akibat sodako. Saya pikir apa sodakoku ini ya Allah? Oh ternyata sodako akik gak seberapa, tapi afdolul ba'da faridotin itfalu surur ala kolbi muminin. Gitu. Seutama-utama ibadah setelah ibadah yang wajib menyenangkan hati sesama mukmin. Ulama dibagi akik seneng, wah gembiranya luar biasa, didoakan. Itulah rezeki yang datang dari Allah. 100. Sehingga abah sakit pun udah nggak pusing, karena hanya punya uang 1 juta waktu itu. Wah bantuan luar biasa ya Allah, ini benar nikmat min haitsu la yahtasib abah dapat. Itu yang hebat. Jadi betul semua itu dari Allah, tapi ada perintah Allah bagi manusia mukhayyar. Itu yang penting. Deal dong. Mukhayyar. Berusaha di muka bumi untuk meraih apa yang telah Allah gariskan kepada manusia. Rizki, kematian, anak, terus punya istri lagi atau tidak. Itu udah mukhayyar dari kita. Agar kita nggak salah jalan. Lah orang gimana kalau nikah lagi tapi dengan nafsu? Beda yang nafsu dengan yang dengan syariat. Ya betul. Gitu. Abah itu yang kebingungan sekarang. Istri siap, istri sudah mempersiapkan hatinya, mempersiapkan dirinya untuk suaminya menikah lagi. Yang bingung abah sendiri malah. Karena akhirnya punya standarisasi kepada istri pertama. Itu hebatnya. Nah kalau aku punya istri malah bermasalah, repot. Dakwah jadi kacau. Dakwah nggak konsentrasi lagi karena pusing dengan urusan rumah tangganya. Ke istrinya. Nah itu yang dibilang almarhum Ustadz Hari Mukti. Pernah saya tanya ke beliau, Abi kenapa mau poligami? Pasti kan mau tuh, mau Abi banyak lah. Ya alasan beliau itu aja, takut mengganggu dakwah. Betul. Bini 2 malah sibuk ngurusin rumah tangga aja. Nah saya nggak mau. Nah itu obrolan abah dengan Abi Hari Mukti ketika Abi Hari mendengar saya mau menikah lagi. Gitu. Kaget. Kenapa Abi kaget? Nggak usah kaget. Ini kan perintah Allah. Mau saya jalankan atau tidak urusan saya. Pertanggung jawab saya kepada Allah. Apakah aku berlaku adil kepada istri-istriku ini atau tidak? Tapi alangkah indahnya kalau kita beristri 2, 3 atau 4 semuanya bersinergi dalam dakwah. Saling mendukung. Bukan begini. Karena nggak mau memberikan aku keturunan, aku nikah lagi. Itu karena nafsu. Beda. Gitu. Terus menikah lagi karena istrinya sakit. Contoh misalnya punya miom yang parah sehingga tidak bisa melayani suaminya, terus suruh nikah lagi. Enggak begitu, berarti keikhlasannya harus diuji dulu. Gitu. Kalau istri abah itu udah hatinya sudah tertata. Kapan abah mau nikah lagi? Jangan omdo doang. Kok malah abah digituin? Iya. Bingung saya. Jangan omdo, bah. Tuh bilangin sama istri-istri kita, bah. Bohong kalau tidak cemburu itu bohong. Ya betul. Umu Maryam, terus ini siapa? Laili. Gak punya cemburu, bohong. Tapi kalau cemburuan itu yang harus dijaga. Cemburu boleh. Nah pertanyaannya ketika suami kamu, untuknya apa coba? Suami kamu kalau menikah lagi, 1, gak capek lagi ngehamil. Ya kan? Gak capek lagi ngurus, gak capek lagi ngeden. Enggak kan? Tapi udah punya anak, alhamdulillah. Gitu. Kadang-kadang apa suka merasa begini, ya Allah kok aku keburu maktan ya Allah. Aku bilang ini itu nikah. Aku ngeri ayah beberapa ustadz, beberapa ulama berhasil. Lah aku sendiri enggak. Nah itu tantangan istri saya. Hanya saya sekarang ini mengambil satu saja. Karena jawaban Allah, bila kamu tidak mampu berlaku adil kepada istri-istrimu, maka nikahilah satu saja. Bukan nggak sanggup. Aku ada calon istri banyak sebenarnya, tapi saya ambil itu. Karena apa? Standarnya adalah istriku jadinya. Kok bisa Umi begini? Kesolehan Umi, kesabarannya Umi, sabarnya Umi menghadapi suaminya. Nah kalau nggak sama, jomplang deh, lumpuh sebelah. Nah betul, hancur dakwah jadinya. Makanya lebih baik satu saja dulu. Kalau ada kesiapan, apalagi khilafah sudah tegak, langsung 4. Istriku yang dari Uzbekistan 1, dari Kirgistan 1, dari Amerika 1. Uighur bakatnya. Uighur, nah aku mau Uighur tuh. Cantik-cantik Iya. Uighur, kecantik alami. Jepang. Iya.
Atau yang dari ini, dari yang hitam-hitam manis itu, Bah. Ethiopia. Bukan, ada. Djibouti. Bukan Djibouti lagi. Nigeria. Papua lah, Papua. Somalia. Ada namanya. Hitam tapi hitam cantik. Ada, bukan. Daerah mana tuh, Bang? Bukan Liberia. Tetangganya Liberia apa sih? Liberika. Bukan. Pemain sepak bola yang pemain nasional Angola. Wah, belum tahu dia. Cantiknya, weh. I love you Islam. I love Khilafah. Makanya gue berhenti dari dunia maksiat untuk itu. Mantap, Bah, satu nih, Bah. Tentang rezeki tadi, Bah. Saya nggak dapat tadi. Tentang rezeki tolong, Bah ya. Heula tuh, abdi cuci muka heula tuh. Minum dulu, minumnya Mas. Nah, ini, Bah, tolong kasih tahu sedikit, Bah, untuk teman-teman kita ini. Terkait Konsep apa? tentang rezeki itu, Bah. Karena sekarang kan apalagi dengan adanya pandemi, banyak orang yang di PHK, banyak tingkat perceraian juga tinggi. Kita lihat di media massa. Cukup aneh juga, padahal katanya menikah itu kan supaya mendatangkan rezeki. Tapi banyak orang bercerai karena rezeki sempit. Nah, jadi mungkin ada kesalahpahaman tentang konsep rezeki mungkin dari Itu pertanyaan di IG tuh kayak gitu. Nah, mungkin apa bisa jelaskan lah sedikit ya, Pak ya. Apa tuh? Kalau mau bicara masalah rezeki itu cakupannya luas. Kalau dibukukan itu bisa kitab setebal 800 halaman, bisa 5 sampai 10 kitab itu. Tapi sederhananya rezeki adalah rezeki minallah. Setiap manusia yang sudah dilahirkan itu sudah ada rezekinya. Tidak ada kaitannya dengan kehidupan di dunia, dengan dia bekerja. Lah abang nggak bekerja loh. Pasca abang berhenti dari dunia artis tahun 2002 sampai hari ini abang nggak bekerja. Tapi kalau rezeki ada, bahkan bisa ke Jakarta. Jadi apa kaitannya antara rezeki bekerja dengan tidak bekerja? Jadi rezeki itu datangnya dari Allah. Kesalahan manusia, rezeki itu berdasarkan konsep money. Iya betul. Kalau nggak ada uang nggak ada rezeki, salah besar. Lah buktinya apa dapat rezeki? Masuk rumah sakit serangan jantung, sakit lagi nih. Lupa belum makan obat. Nah, ada rezeki dari Allah apa? Biaya tertutupi. Terus rezekinya diberikan kekuatan yang lain oleh Allah. Padahal udah divonis jantung lain sebagainya, nggak boleh terlalu capek. Berangkat ke lokasi bencana Cicurug, Cianjur Selatan, Tasik Selatan, Garut Selatan, baru pulang kemarin. Sekarang hari ini berada di Jakarta. Coba, itu rezeki kesehatan dari Allah. Rezeki bertemu dengan saudara-saudara. Oh, jadi rezeki itu tidak melulu bicara soal duit atau materi berarti ya? Pertanyaannya, banyak orang banyak duit. Ada seorang pengusaha tuh dari India, orang Indonesia. Ya, sudah jadi warga negara Indonesia, terjun dari lantai 8. Apa? Karena uang? Enggak juga kali. Abang kesininya bawa duit 300.000. Sarapan tadi, sekarang makan siang gratis. Ini rezeki. Betul. Dapat pisang, rujak. Terus modalnya apa, Bah? liap lu wakum ayyukum ahsanu amala. Akan aku uji kamu. Siapa yang aku uji itu? Allah menguji manusia. Siapa yang amal perbuatannya baik dan benar berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan pikiran dan perasaanmu sendiri. Pikiran perasaanmu sandarkan kepada ahkamul khamsah, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Bersilaukuah itu wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Wajib datang walaupun capek, gitu. Jadi nggak susah hidup di dunia ini sebenarnya kalau kita memahami makna rizki. Rizki itu minallah. Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Masa kita kalah sama burung? Iya. Sudah digambarkan dalam Al-Quran. Burung di pagi hari terbang mencari makan, memenuhi perutnya sendiri, lalu pulang di sore hari membawa makanan lebih banyak lagi untuk makanan anak-anaknya. Kita yang diberi akal gimana? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan terjadinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang berpikir. Sok mikir. Iya ya. Abang nggak kerja tapi punya rumah. Oh, udah karena dapat warisan. Nah, itu rezeki.
barisan rezeki. Betul. Nggak ada hubungannya dengan bekerja atau tidak bekerja. Teman-teman. Maka yakinlah bahwa hidup itu telah diberi rizki oleh Allah dan manusia telah diberikan garis rizkinya. Nah, garis rizki ini tidak akan turun kalau kita tidak bersodako. Nggak akan turun ini. Maka bersodakolah kamu dalam keadaan lapang maupun sempit. Lapang mah biasa lagi banyak duit, coba lagi sempit. Itu sering Abah lakukan. Betul. Aduh maaf, bukan narsis ya. Tapi yang Abah rasakan, Abah pernah lakukan. Ketika sakit kemarin, waktu belum merasa ini serangan jantung, nggak bisa bangun, mau duduk aja ngerayap. Abah melihat pedang di tembok, pedang Zulfikar. Terkenal juga dan Abah punya pedang Zulfikar itu bisa membelah rantai tanpa merusak pedang. Akhirnya Abah telepon seseorang, mau nggak ditukar dengan beras 1 ton, dengan uang 1 juta. Mau bah? Boleh ambil. Nah, si beras dibagi 5 kilo, terus si ikan asin dikasih 200 gram, dibagikan ke tetangga sekitar. Gitu. Wa'id amut to'am, memberi makan saudaranya. Terus dibagikan ke sahabat-sahabat dakwah lain sebagainya. Tiba-tiba sakit, makin parah, dibawa ke rumah sakit, divonis jantung. Nggak punya duit, hanya 1 juta. Itu pun pinjam. Yang terjadi apa? Karena Abah nggak sadar, nggak kuat, nggak apa, ada yang minta rekening katanya, minta rekening Abah. Minta nomor rekening. Minta nomor rekening. Tahu-tahu atas sadar dan tidak, katanya Abah yang bilang. Ya lalu Umi ngasih. Yang terjadi apa? Biaya rumah sakit tertutupi, sampai berobat tiap bulan 6 juta, 8 juta, 6 juta, 8 juta, 6 juta, 8 juta. Baru 2 hari yang lalu Abah check up dokter, obatnya 2.800.000. Ada itu. Ajib. Jadi jangan takut miskin, jangan takut kaya. Itu prinsip. Dikasih kaya siap juga ya. Iya, dikasih kaya siap, dikasih miskin pun siap. Iya. Dan Abah merasakan miskin pernah. Siap dengan kemiskinannya. Karena ini ujian dari Allah untuk menuju kekayaan yang akan datang agar kita tidak sombong. Wih gue nih, narsis. Narsis dengan kekayaannya. Plak! Sama Allah ditendang, istidrot jadinya, rezeki yang membinasakan pemakannya. I love you rizki minallah. Barakallah. Mantap.